Iya, oke guys. Assalamualaikum, balik lagi dengan Jaki ya. Pada video kali ini gue mau bahas Elsa guys, karena ada cukup banyak permintaan dari teman-teman. Bang, coba bahas Elsa yang komen di YouTube. Sebenarnya karena memang ini sahamnya juga naik kan. Biasanya kalau misalkan saham adem ayem aja ya nggak banyak dibicarakan. Tapi ini saham sebenarnya memang udah naik banyak. Nah, beberapa bulan lalu, tepatnya 2 bulan yang lalu, ini guys ya, gue sempat membuat video 10 saham bagus versi gue, dan ini gue diskusikan dengan teman-teman yang gue kenal di YouTube. Akhirnya berkomunikasi di Instagram. Gue berkomunikasi dengan beberapa, gue pilih 10 saham bagus cap 1 sampai 5 triliun. Elsa masuk ke dalam salah satunya. Silahkan lu tonton. Dan gue juga sudah membuat video tentang Elsa beberapa bulan lalu ketika Elsa merilis laporan keuangan kuartal 1 2024. Elsa itu termasuk perusahaan yang ekuitasnya bertumbuh, asetnya bertumbuh, rutin membagikan dividen, PBV-nya juga murah, jadi dia layak untuk dikoleksi, sangat layak untuk dikoleksi. Nah sekarang begini guys, Elsa ini kalau kita lihat dari tahun 2022, ya perhatikan guys ya, perhatikan. Pendapatannya tidak meningkat secara signifikan. Tapi kenapa labanya bisa naik? Ini kan karena di tahun 2024 bisa juga dia dapat 12 triliun. Nggak signifikan. Dari tahun 2022, 12 triliun. Naik paling berapa ratus miliar. Tahun 2024 bisa juga naik. Tapi nggak signifikan, nggak jadi 13-14 triliun. Nggak, tetap 12 triliun. Potensinya begitu kalau kita lihat dari semester 1 2024. Karena sekarang sudah mendapatkan 6,3 triliun kan. Dia berpotensi tetap dapat 12 triliun kalau disetahunkan dan kalau stabil. Nah, itu guys. Kenapa seperti itu? Labanya tetap naik. Karena ada perbaikan dari sini, guys. Elsa itu dari dulu ya terkenal sebagai perusahaan yang net profit marginnya kecil. Cuman dalam beberapa waktu belakangan ini, terutama di tahun 2022 hingga tahun 2024, Elsa ini net profit marginnya ini cukup bertumbuh. Sekarang jadi 7% guys di kuartal 2 tahun 2024. Artinya terlepas dari pendapatannya yang di situ-situ aja gitu ya, yang naik tetap naik seiring menaiknya ekuitas dan aset. Cuman nggak terlalu signifikan. Nah, terlepas dari pendapatannya yang naiknya perlahan, Elsa ini berhasil melakukan efisiensi. Ada beberapa alasan guys. Pertama kan tadi kita sudah menyampaikan ya, Elsa itu secara ekuitas dan aset bertumbuh, kemudian juga ada perbaikan dari net profit margin, itu dari internal perusahaan sendiri. Kemudian yang ketiga, ya, pemerintah ini sepertinya dalam beberapa waktu belakangan cukup perhatian dengan sektor hulu migas. Jadi beberapa waktu lalu ini menteri kesayangan kita semua Pak Luhut ya, Pak Luhut itu sampai dia membentuk satgas untuk menarik investor di sektor hulu migas. Karena kenapa guys? Karena banyak banyak perusahaan, banyak investor-investor yang kabur ke Afrika. Jadi sepertinya pemerintah ini memang dalam hal ini ingin mencoba memperbaiki supaya ada efisiensi di sektor tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua ya, ada informasi bahwa si Elsa ini mau melakukan akuisisi PDI, Pertamina Drilling Internasional. Dia mau melakukan akuisisi. Nah, memang di rootnya menyampaikan, silakan lo baca berita, di rootnya menyampaikan bahwa dalam beberapa kita belum bisa menyampaikannya seperti itu ya, karena memang tergantung dari induknya, dari Pertamina Hulu Energi sama si Pertamina Persero itu. Apakah ini berupa akuisisi atau merger? Tapi kalau misalkan memang akuisisi, berarti si Elsanya ini kan harus ngeluarin uang. Ngeluarin uangnya ya bisa dari kasnya. Sekarang coba kita lihat kasnya Elsa. Elsa itu kas dan setara kasnya itu ada di angka 326. Kemudian dia harga sahamnya itu 494. Artinya lebih dari 50% Elsa. Kalau lu beli saham Elsa, lu bisa dapet duit yang berupa kas itu gitu loh. Karena cash equivalent per share-nya itu ada di angka 326. Nah, sekarang balik lagi. Dalam melakukan akuisisi dengan Pertamina Drilling Internasional ini,
Ya, direkturnya juga belum tahu apakah ini akuisisi atau merger. Kalau akuisisi, si Elsa ini memang harus mengeluarkan uang, entah dari internal kasnya, entah atau berhutang, entah dia issue. Tapi sejauh yang kita tahu ya Elsa ini jarang loh melakukan private placement atau issue, sangat jarang. Gue suka dengan saham seperti ini. Pertama, dia akuisisi. Kemungkinan pertama, apakah merger? Kalau merger ya digabungkan aja gitu loh oleh induknya. Nah, terlepas dari apakah yang akan dilakukan, kedua hal ini bisa mengefisiensikan kembali. Jadi bisa lebih efisien. Ya, efisien bagi si Elsanya, efisien bagi Pertamina Drilling International, efisien bagi Pertamina Hulu Migas, ya, Pertamina Hulu Energi, efisien bagi Pertaminanya juga, Pertamina Persero yang induknya itu. Jadi dengan hal, nah ini nih El Nusa tanda-tangani MU dengan ini salah satunya guys ya. Jadi jangan dibayangkan proyek-proyek El Nusa ini hanya di dalam negeri, mereka juga koordinasi dengan mitra-mitra yang berada di bawah induk Pertamina ya untuk menggarap proyek-proyek di luar negeri. Sebuah unit utama di Kementerian Perminyakan Irak yang bertanggung jawab atas pengaturan kontrak dan perizinan minyak dan gas bumi di Irak. Nah, kalau ini di akuisisi, di merger ya, PDS ini, Pertamina Drilling Service Indonesia, Pertamina Drilling Service Indonesia, PDSI ini. Nah, kalau itu digabungkan, itu kan bisa diefisiensikan, guys. Baik Pertamina seperti yang tadi gue bilang, baik Pertaminanya, baik Elsanya, baik Pertamina Drilling Service-nya itu. Jadi, berangkat dari kondisi-kondisi tersebut ya, Elsa ini masih menarik. Elsa ini masih menarik. Kalau misalkan sebelumnya dia ada di PBV 0,7, 0,6, 0,5, bisa nggak dia mencapai PBV 0,8? Bisa. 0,8 di harga berapa? Di harga 550-an. Bisa nggak dia naik lagi? Bisa, guys. Asal labanya di kuartal 3 tetap stabil, laba di kuartal 4 tetap stabil. Potensi yang diberikan bisa di angka 60 per lembar, ya kan? Bisa di angka 60 per lembar. Kalau dia mencatatkan EPS 1 atau 120, karena kan dividen payout rasionya biasanya 50%-an, ya kan? Dia dapat 60 per lembar. Nah, sekarang berarti potensi dividen yield-nya itu bisa di atas 10%. Cuman, kenapa ada pertanyaan, kenapa Bang, Elsa bagus cuma kok turun? Ya karena dia udah naik ini aja, udah naik tinggi aja, perlu konstruksi sedikit. Perlu koreksi sedikit. Konstruksi lah gitu. Perlu turun sedikit, perlu turun dulu. Kayak gitu, guys. Ya masa saham mau naik terus? Pasti ada yang taking profit, ada yang ngambil untung, akhirnya sahamnya turun dulu. Tapi dari hal-hal yang tadi gue sebutkan ya, Elsa ini masih berpotensi untuk bertumbuh. Dan pandangan gue terhadap Elsa, bahwa gue katakan ini adalah 10 saham bagus di cap 1-5 triliun, saat ini belum berubah. Lah kalau nanti dia akuisisi Pertamina Drilling Service ya, ekuitasnya bisa bertambah, asetnya pun bisa bertambah. Yang tadinya di tahun 2018 itu 5,6 triliun, di tahun 2024 asetnya sudah naik hampir 100%. Itu guys. Oke, mudah-mudahan video ini bermanfaat dan semoga lo sehat selalu sehingga kita bisa bertemu kembali di video-video selanjutnya ya guys ya. Ini bukan ajakan jual beli. Gua akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.